Hai semua, saya Jendra. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Di video kali ini saya akan membahas tentang pencurian terorganisir yang berhasil membawa jutaan juta dolar. Di sini digarisbawahi bahwa saya tidak mengajarkan kalian untuk mencuri apalagi merampok bank atau sebuah perusahaan. Kalian bisa ditangkap atau bisa meninggoy. Jadi jangan lakukan itu. Saya itu beberapa hari ini lagi menghabiskan waktu untuk menonton series Netflix yang berjudul Money Heist La Casa de Papel. Sebuah series yang menceritakan tentang perampokan di Badan Percetakan Uang Nasional dan Bank Spanyol. Jadi saya penasaran, apakah ada kasus yang berhasil membawa uang dalam jumlah besar seperti yang ada di film tersebut. Jadi setelah saya searching ternyata ada perampokan yang berhasil membawa uang sekitar 31,9 juta US dollar. Tapi bukan di sebuah bank, melainkan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan mobil lapis baja bernama Dunbar Armored. 31,9 juta US dollar itu setara dengan 480 miliar rupiah. Wow. Mari kita ulas kasus ini. Kasus ini terjadi pada 12 September 1997. Jadi sebenarnya kasus ini tuh udah lama banget. Waktu itu mereka merampok uang sekitar 18,9 juta US dollar. Cuma kalau kurs dolar diperhitungkan di tahun ini itu mencapai 31,9 juta US dollar atau 480 miliar rupiah. Perampokan ini dilakukan oleh 6 orang pria, yaitu ada Alan Pace, Eric Damon, Eugene, Freddie Lin, Terry Wine, dan Thomas Lee di kota Los Angeles, California. Mereka merampok sebuah perusahaan layanan mobil lapis baja yaitu Dunbar Armored, yang dimana perusahaan Dunbar Armored ini menyewakan mobil lapis baja mereka untuk pengangkutan uang dan barang-barang berharga. Dan bahkan mereka menyewa tentara bayaran yang bersenjata untuk mengawal uang saat terjadi proses pemindahan. Singkat cerita nih, otak di balik perampokan ini adalah Alan Pace yang tidak bukan adalah seorang inspektur keselamatan regional di perusahaan tersebut. Jadi dia orang dalam. Kadang orang dalam tuh suka meresahkan gitu, kayak cari kerja orang dalam, naik jabatan orang dalam, beli tiket orang dalam, butuh ini itu orang dalam, bahkan masuk partai juga butuh orang dalam. Jadi karena Alan Pace ini memiliki jabatan di perusahaannya, dia istilahnya sambil menyelam minum air. Dia mendapatkan keuntungan informasi. Dia mempelajari tata letak dan fitur keamanan. Dia memotret gedung. Dia mempelajari jadwal para penjaga. Dia mempelajari kamera CCTV di tempat dia bekerja. Jadi dia udah semaksimal itu dalam hal meriset untuk merencanakan agar rencananya itu berhasil gitu. Walaupun dia memiliki jabatan yang strategis di perusahaan dia bekerja, tetapi bagi dia gaji dan uang pensiun mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Mungkin aja dia mau beli barang-barang mewah, merayakan ulang tahun anaknya yang ke-17, atau membahagiakan istrinya dengan berlibur ke luar negeri, seperti pejabat-pejabat yang ada di benua Antartika. Terdengar familiar bukan? Lalu Alan Pace ini pun melakukan perencanaan yang matang. Lalu ia merekrut 5 teman yang ia percaya untuk melancarkan aksinya tersebut. Mereka diberi detail mengenai denah lantai, lokasi kamera, topeng ski, pistol, shotgun, dan headset radio. Ya udah persis kayak film Money Heist kayak gitulah. Mereka juga disumpah untuk tidak memberitahu apabila salah satu dari mereka tertangkap. Pada Jumat malam di tanggal 12 September tersebut, mereka semua bertemu di sebuah pesta rumah dengan berpakaian serba hitam dan bersama pergi ke fasilitas Dunbar Armored untuk melancarkan aksinya. Sehari sebelum perampokan ini terjadi, ternyata Alan Pace sudah dipecat karena diduga merusak kendaraan perusahaan. Jadi sebelum dia melakukan perampokan ini, ternyata dia tuh udah dipecat duluan, sehingga membuat dia itu semakin menggebu-gebu untuk melakukan perampokan. Setelah sampai di perusahaan tersebut, melalui pengetahuan dan riset yang dimiliki oleh Pace, mereka akhirnya berhasil untuk menyelinap masuk dan menunggu di dalam kantin staff. Saat penjaga beristirahat, mereka menyergap dan memberi bius pada penjaga, lalu kemudian para penjaga diikat. Pace mengetahui bahwa pada Jumat malam lemari besi dibiarkan terbuka karena saking banyaknya uang yang dipindahkan. Jadi karena sebagai kekuatan orang dalam ini, si Pace itu ngerti tuh di mana aja uang dipindahkan, di mana uang itu berada. Sama halnya kayak oknum di negara komik yang kubaca, di mana orang tuh mengetahui bahwa anggaran mana yang bisa dikorupsi, anggaran mana yang terlalu berbahaya. Ini tuh di komik yang kubaca guys ya, bukan di mana-mana, itu di komik aja. Lalu para perampok ini pun menyerbu 2 orang yang menjaga lemari besi tersebut. Dan mereka juga berhasil menyandra semua karyawan dan melakban mulut mereka juga serta mengikat mereka.
Dalam kurun waktu 30 menit, para perampok berhasil memindahkan uang 480 miliar rupiah ke sebuah truk bak tertutup yang menunggu di luar fasilitas. Dalam perampokan ini dilakukan dengan cara cermat tanpa adanya adegan baku tembak. Beda halnya sama kasus Tari Sambo di Brazil di Saguling yang katanya adu tembak, ternyata ditembak. Setelah berhasil membawa uang berjuta dolar tersebut, Alan Pace membawa alat perekam kamera CCTV yang bisa menjadi bukti bagi kepolisian. Jadi kamera CCTV itu punya alat perekam yang bisa merekam tuh berbulan-bulan gitu. Jadi si Alan Pace ini mengambilnya biar supaya bukti itu hilang gitu. Jadi setelah mereka membawa kabur, lalu mereka kembali ke rumah pesta. Setelah menghitung kerugian yang cukup besar, pencarian berskala besar pun dilakukan. Polisi menyadari bahwa perbuatan ini dilakukan oleh orang dalam, dikarenakan mengetahui titik-titik kamera CCTV di gedung tersebut. Dikarenakan Alan Pace baru dipecat beberapa hari yang lalu, polisi pun mencurigai dan menginvestigasi Alan Pace. Namun karena tidak adanya bukti yang kuat, Alan Pace kemudian dibebaskan. Polisi hanya memiliki bukti pecahan lampu belakang mobil sebuah truk yang diduga untuk mengangkut uang. Namun bukti ini tidak memberi petunjuk apapun. Para koruptor ini, maksud saya para perampok ini kemudian berusaha keras menyembunyikan harta kekayaan mereka selama 6 bulan. Mereka mencoba untuk mencuci uang mereka dengan meminta bantuan David Matsumoto, seorang pengacara imigrasi Los Angeles, dan membayarnya 1 juta US dollar. Kemudian Matsumoto menyusun transaksi melalui pembelian properti dan mobil, berinvestasi di perusahaan, dan menulis cek dan formulir pajak W2 bagi para perampok untuk memberi kesan bahwa mereka mendapatkan upah. Begitulah cara kerja koruptor mencuci uang, guys. 2 tahun setelah perampokan terjadi, Eugene, salah satu anggota perampok, melakukan sebuah kesalahan yang dimana ia melakukan transaksi uang tunai yang nomor serinya sudah ditandai polisi. Ia memberikan uang tersebut kepada temannya, seorang broker real estate, yang broker itu melaporkan kepada polisi tentang kecurigaannya terhadap nomor seri yang selama ini dicari oleh polisi. Akhirnya Eugene ditangkap dan diinterogasi. Polisi memberikan janji imbalan peringanan hukum apabila Eugene mau menyebutkan komplotan lainnya. Akhirnya Eugene pun mengakui kesalahan dan memberitahukan nama-nama pelaku lainnya. Udah capek-capek nggak ketahuan 2 tahun. Itu kalau tupai sepandai-pandainya melompat, pasti bakalan jatuh juga. Ini pesan untuk para korup. Kemudian Alan Pace ditangkap dan dijatuhi hukuman 24 tahun penjara pada 23 April 2001. Rekan yang bernama Eric Damon dijatuhi hukuman penjara 17 tahun penjara, dan 4 lainnya dijatuhi 8-10 tahun penjara. Sang pengacara Matsumoto juga dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara atas tindak pencucian uang. Namun tahukah kalian, pada saat kasus ini ditutup, polisi itu hanya menyita 5 juta US dollar dari kasus ini. Masih tersisa 13 juta US dollar lagi yang belum pernah ditemukan. Apakah Alan Pace masih memiliki kartu sakti pada saat dia keluar penjara? Dia memiliki keperluan atas uang tersebut? Tidak ada yang pernah tahu. By the way, Alan Pace sudah keluar pada tanggal 1 Oktober 2020. Ya, begitulah kasus ini ditutup. Sebenarnya pencuriannya itu berhasil dilakukan, namun karena kesalahan saat membelanjakan uangnya membuat mereka tuh semua tuh ditangkap. Sementara Alan Pace sendiri itu tuh sangat-sangat pintar dan cerdik dalam menyimpan uangnya. Ia tuh hidup normal. Dia bahkan gak berfoya-foya, hidup sederhana bersama ibunya. Dia juga gak punya rekening bank bahkan. Karena dia tahu polisi itu melihat gerak-geriknya. Karena si Alan Pace ini salah satu orang dalam di perusahaan tersebut. Makanya si Alan Pace ini benar-benar cerdik. Dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang perampok tersebut. Dan karena itu polisi pun tidak ada yang bisa mengambil celah darinya bahwa dia itu pencurinya. Sebenarnya dia tuh udah masterpiece itu, ya cuma karena kesalahan anggota dia membuat dia harus ditangkap. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan merasa ketersinggungan, karena sebenarnya saya hanya memberikan informasi tanpa mencari-cari emosi. Saya Jendra, like, share, and subscribe. Thank you for your time.